Halo sahabat GBP, hari ini kita mau membahas tentang perbonsaian. Nih ya, tuh kita lihat-lihat dulu sebelum kita ke ownernya. Nih ya, ini unik ya, potnya cantik banget. Wah, ini dipotong ini dicangkok. Nanti kita tanya ya apa tujuannya mencangkok ini. Terus ini besar banget ya, ini babo ya bahannya. Kita mau lihat ini dia mau jadiin apa. Oke, kita mau kenalan dulu ya. Ini ownernya ya teman-teman. Ini bisa dijelaskan Pak, ini namanya apa, terus kisaran harganya berapa yang bisa terjangkau kira-kira atau enggak ini? Dulu bet. Mustam ini lama enggak ada susu. Ini ini namanya Mustam teman-teman. Yeah. Ini sahabat GBP namanya Mustam. Harganya berapa ini Pak? 200.000 dapat? Ketawa dia teman-teman. Ini kisaran berapa? Ini enggak ada di daerah Sulawesi, ini dari Jawa ini. Oh, ini pengiriman. Ini impor teman-teman ya, ini impor dari Jawa. Ini disambung kah? Ini disambung ya? Ori. Oh, ini ori ya teman-teman. Kisaran harga Pak? Sekarang mungkin sekitar 2-an lah. Oke. Kurang lebih 2 juta teman-teman. Belum berbentuk ya, berarti kalau sudah bentuk lebih di atas lagi. Ya. Ini belum jadi teman-teman, ini belum jadi, berarti kira-kira ini baru berapa persen nih? Ini baru 50%. Baru 50%, jadi butuh masih proses yang lumayan lagi untuk dapat yang cakep. Oke, kita ke yang berikutnya. Mana lagi Pak yang mau dikenalkan ini? Ini serut masih. Oh, ini serut. Pembentukan. Serut. Ini hasil ori juga Pak ya? Ori kalau serut. Ori. Ini cantik banget teman-teman ya. Ini gede banget nih. Ini udah ada seninya nih di dasarnya, di akarnya. Ini butuh berapa lama Pak buat jadi? Baru ini dari dongkel baru sekitar 2 tahun. Baru teman-teman, baru 2 tahun. Kalau kita di keladi 2 tahun itu kita udah mendapatkan ribuan ya gitu. Sebentar ini jadi memang ya. Kalau harga ini serut ya. Harga kemarin waktu masih baru dongkel belum tumbuh 500-an kalau yang begini. 500. Berarti kalau sekarang sampai 1 juta ya? Lebih mungkin. Oh, lebih 1 juta teman-teman. Jadi wajar ya kalau misalnya bonsai itu di harganya hampir sama dengan harga mobil sampai 200-300an juta, itu wajar karena memang proses membentuk yang lama ya. Bentuknya yang lama. Ini 2 tahun teman-teman ya. 2 tahun belum kelihatan bentuknya. Jadi sampai ya Pak 8 tahun buat bentuk sampai benar-benar jadi. Kalau serut yang begini 10-an tahun dia. Wow, 10 tahun teman-teman, 10 tahun. Jadi wajar ya. Wajar banget kalau harganya puluhan sampai ratusan kalau di bonsai. Ini masih ngeluas ya, masih memperbesar. Oh ya, ini masih proses memperbesar cabang ya. Cabang ini masih diperbesar untuk dibentuk kembali. Ini baru dilepas nih ikatannya teman-teman, kentara ya, nih bekas kawatnya. Tuh. Next serut berikutnya, ini lagi yang beda teman-teman. Santigi ini kemarin sakit. Santigi. Baru di Ori. Produk lokal atau impor? Santigi hampir di semua daerah. Oke, hampir di semua daerah ada. Ini Santigi karang. Oh, Santigi karang. Ada beberapa jenis ya berarti ya? Ada Santigi pasir. Oh, ada Santigi pasir. Ini yang karang ya teman-teman. Harga mana mahalan? Ada nggak yang pasir di sini? Yang pasir ini. Oke. Beda dia daunnya. Oke, ini yang pasir. Oh, dia lebih cabangnya lebih rapat. Lebih rapat ya, benar-benar. Tapi kayaknya lebih cakepan ini ya, memang ya.
Daunnya lebih rapat ini ya. Lebih rapat ini, hanya baru ini. Baru dipupuk habis apa namanya sakit. Habis sakit. Hamanya pengendaliannya pakai Hama paling disemprot insektisida saja. Insektisida, pakai insek ya teman-teman ya. Dari Santigi kita ke berikutnya, Pak. Oh ini Serut juga. sama ya, serut ya. Ini sama. Ini cakep juga nih teman-teman. Ini serutnya kurang ganti media. Oke. Pergantian media ini Pak setiap berapa lama ini? Bagusnya 6 bulan sekali. Oke, 6 bulan sekali. Oke, berarti normal ya teman-teman ya. Kita kan kalau di tanaman hias itu memang sih normalnya itu ganti media itu setiap 6 bulan sekali. Jadi jangan salah kalau misalnya pas beli tanaman di nursery itu tanamannya bagus, sehat. Ternyata setelah beberapa bulan di rumah kita itu dia pertumbuhannya lambat karena mungkin sudah waktunya untuk ganti media. Istilahnya apa ya, basi ya? Iya. Ya udah basi, pokoknya udah asam lah kayak gitu teman-teman ya. Kondisi pH tanah yang udah berubah. Sudah rapat. Sudah apa namanya, medianya sudah penuh dengan akar. Ya, media sudah penuh dengan akar, nutrisi juga sudah habis mungkin Pak ya. Oke, ini sama ya teman-teman, ini juga serut. Tuh. Ini harga sekitar 2 jutaan teman-teman. Itu belum jadi ya teman-teman, ini kondisi belum terbentuk. Jadi beda kalau harga sudah terbentuk. Sudah jadi beda lagi harganya. Oke. Berikutnya ke ini apa namanya, anting putri. Oke, ini anting putri. Ini yang ori juga. Ini ori juga teman-teman ya. Riau ini. Oh, ini memang pohonnya yang merah ya. Ini di salep kambium. Oh ya. Pakai Salep kambium supaya tidak busuk. Merek apa itu, Pak? Banyak mereknya kalau di online. Oh, gitu ya. Oh. Betul. Ini kalau ini kisaran harga? Ini kemarin belinya Masih beli nih teman-teman ya. beli. Beli harga beli ya teman-teman, harga beli ya, bukan harga jual. Produk sendiri. Belinya kemarin 4 jutaan ini. Wow, 4 juta teman-teman, 4 juta. So, kalau kita di Keladi itu sudah masuk di Sultan ya, anakan Keladi Sultan ini masih belum jadi juga. Ini masih belum jadi juga teman-teman ya. So, masih mau dinolkan kembali ini ya. di Cangkok. Kalau gini Pak, pertanyaannya apa sih karakter tanaman bisa dijadikan bonsai gitu? Ciri-ciri tanaman yang cantik buat bonsai gitu. Kenapa milih anting putri, serut, apalagi tadi santagi? Ciri-ciri tanaman. Berbatang keras. Kemudian perantingan bagus. Daun kecil ya. Daun bisa mengecil. Kemudian perawatannya yang istilahnya tidak terlalu susah. Oke. Perantingannya bagus. Kemudian daun bisa mengecil teman-teman. Jadi ini kan nggak harus daun kecil Pak ya, tapi bisa mengecil kayak gitu ya. Bisa mengecil. Jadi kalau dia dikerdilkan gitu, dia daunnya bisa mengecil. Artinya daunnya lebih besar dari ini, tapi ya. Kalau sudah sering di pruning. Oh iya, ini daun awalnya besar teman-teman ya. Oke, ini daun awalnya besar. Setelah sering dipotong, semakin sering dipotong begitu ya, dia semakin kecil. Kalau anting putri percabangannya bagus. Oke, anting putri percabangannya bu. Kan dia berbunga Pak ya, benar ya? Ya ini. Jadi kalau misalnya dia nanti bisa dibayangkan kan kalau bentuknya udah bagus terus daunnya mengecil, next kemudian dia berbunga kayak gini. Kan? Nah, next lagi bunganya harum teman-teman tuh. Kayak bunga sedap malam. Oke. Jadi emang ya. Jadi memang di harga 4 juta itu berarti dengan keindahan yang ditawarkan ya. Keindahan yang akan ditawarkan baru akan ini teman-teman ya, karena harga awal itu udah 4 jutaan, itu sepadan lah dengan harga yang ditawarkan. Oke. Ini anting putri. Next kita lanjut kita ke Kimeng teman-teman. Masih pembibitan. Oh, kalau ini teman-teman sudah kenal ya. Apa ini ayo? Oh. Ini belum dibentuk ya? Belum. Ini sudah kemarin kan dapatnya enggak terurus. Ya. Ini didongkel, kemudian sekarang proses pembentukan cabang juga. Proses pembentukan cabang teman-teman nih. Jadi di sini ternyata selain
apa namanya bonsai, ada juga bibit buah-buahannya teman-teman, tapi kita fokusnya ke bonsai dulu. Ternyata harga bonsai itu lumayan ya, tapi ingat keindahan yang ditawarkan juga nggak main-main, proses yang panjang. Butuh proses yang panjang dan jiwa seni yang tinggi. Oke. Sering-sering lihat YouTube saja. Sering-sering lihat YouTube. Jadi jangan lupa ya teman-teman, subscribe ya.